Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Saudara, 11 hari pasca gempa, ribuan warga Kecamatan Reok, Manggarai masih bertahan di lokasi pengungsian terpusat yang dibangun di lapangan Kampung Barangkolong. Mereka membutuhkan fasilitas MCK karena MCK portable yang disiapkan rusak. Hingga saat ini, kebutuhan para pengungsi mulai terlayani dengan baik, mulai dari ketersediaan tenda, dapur umum, posko kesehatan, dan logistik makanan. Meski demikian, masih ada beberapa kendala yang dialami para pengungsi, yakni soal ketersediaan MCK. Beberapa pengungsi mengaku meski kembali ke rumah sekadar untuk keperluan MCK. Hingga saat ini, para pengungsi masih takut kembali ke rumah. Selain karena rumah mereka telah hancur, korban juga masih trauma dengan gempa susulan yang masih terus terjadi. Para korban gempa yang mengungsi di tenda lapangan berdikari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur saat ini sudah mulai lebih tenang. Fasilitas mandi cuci kakus yang layak kini telah tersedia. Pembangunan fasilitas MCK sementara ini dibangun oleh Batalion Zeni Tempur 18 Yuda Karya Raksaka, Kodam 9 Udayana. Fasilitas MCK dibangun untuk menjaga kebersihan dan kesehatan para korban gempa selama bertahan di pengungsian. Kita sudah tersambung dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan di lapangan berdikari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Asri. Asri, usai berbicara di depan para pengungsi di lapangan berdikari, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan agendanya di NTT. Kemana? Ya, informasi terakhir yang saya dapatkan, agenda Presiden Prabowo Subianto setelah dari lapangan berdikari menemui masyarakat di sini, rencananya akan kembali ke Batalion PP 834, yang sebelumnya saya sempat menginformasikan kepada Anda, Isa dan Saudara, bahwa setelah dari lapangan berdikari, Presiden Prabowo akan ke RSUD Air Ramo, namun sepertinya ada perubahan jadwal begitu yang kemudian mengubah rangkaian acara hari ini di Nusa Tenggara Timur. Yang bisa saya sampaikan juga, saudara-saudara, tadi sebelum menemui warga yang mengungsi di lapangan berdikari Nagekeo, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi terkait penanganan dampak bencana gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Bersama dengan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, ada Mendagri Tito Karnavian, ada BPST Bayu Hadalia, kemudian ada Meskap, ada Menfestek juga di sana, kemudian ada Wakil Panglima TNI, ada Kapolri, serta pejabat daerah di NTT maupun juga di Kabupaten Nagekeo, membahas mengenai bagaimana kemudian perkembangan penanganan pasca gempa, apa yang menjadi kendala, bagaimana kekuatan di sana. Dan kalau bisa saya saudara tadi dibahas terkait dengan distribusi logistik. Sebetulnya logistik yang memang sudah terhimpun ini sudah mencukupi kalau kata Kepala BNPB, namun terkait dengan distribusi ke titik-titik yang sulit dijangkau ini masih menjadi tantangan. Namun tadi solusinya sudah disampaikan bahwa ada sekian ratus motor yang dikerahkan begitu untuk kemudian bisa membawa bantuan sampai ke penerima ataupun juga ke warga yang membutuhkan. Itu salah satunya. Kemudian Presiden Prabowo Subianto juga dalam rapat koordinasi tadi mendengarkan laporan dari Kepala BNPB bahwa pemerintah ini mengerahkan kekuatan udara dan laut untuk mempercepat penanganan gempa di Flores. Belasan helikopter, pesawat, hingga kapal juga dikerahkan untuk mendukung evakuasi serta distribusi logistik yang juga menjadi fokus pemerintah selain penanganan pasca gempa tapi juga rehabilitasi. Seperti juga yang disebutkan Presiden Prabowo Subianto tadi ketika berbicara di depan para pengungsi di lapangan berdikari, Presiden Prabowo menyebutkan bahwa tidak akan ada yang terlupakan oleh negara, termasuk para korban gempa di Nusa Tenggara Timur, yang mana Presiden Prabowo Subianto menjanjikan akan terus memperhatikan semua kebutuhan dan juga menjanjikan rehabilitasi untuk daerah-daerah yang terdampak. Tadi juga Presiden Prabowo Subianto sempat berinteraksi begitu dengan masyarakat di sana, utamanya dengan anak-anak, selain kemudian bisa menggendong anak-anak kecil begitu. Presiden Prabowo Subianto juga sempat melakukan quiz begitu sebagai hiburan kepada para pengungsi di sana.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan siapa nama Menteri SDM misalnya yang hadir tadi, kemudian siapa nama Menteri Dalam Negeri, siapa nama Kapolri dan lain sebagainya, dan ini terjadi interaktif begitu dengan masyarakat dan anak-anak di sana yang bisa menjawab. Kemudian Presiden Prabowo Subianto juga tadi meninjau beberapa fasilitas dan juga logistik yang ada di lapangan berdikari, mulai dari tadi water treatment ataupun juga bagaimana kemudian akhirnya di sana bisa menyediakan air bersih yang layak minum ataupun juga bisa untuk MCK, kemudian meninjau dapur lapangan yang disediakan Polri. Selain itu, saudara, tadi dalam rapat koordinasi juga disebutkan ada sejumlah rumah sakit lapangan yang dihadirkan begitu untuk kemudian bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat di NTT sini dalam penanganan medis begitu. Dan juga terkait dengan para pengungsi, kalau tadi yang dikonfirmasi dalam rapat koordinasi sebetulnya ada cukup besar, gitu, sebagian besar begitu yang sebetulnya tidak perlu mengungsi, namun karena ada gempa susulan dan terjadi cukup sangat sering begitu sehingga membuat mereka memilih untuk lebih memilih untuk mengungsi dibandingkan tinggal di rumahnya masing-masing. Dan tentu saja dari rapat koordinasi tersebut tidak hanya berhenti dengan rapat tapi juga realisasi dan implementasinya termasuk juga rehabilitasi yang sudah direncanakan oleh pemerintah saat ini. Sementara demikian dan kami juga saya khususnya juga sama tim Kompas TV dan wartawan di sana lainnya masih dalam rangkaian rombongan bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Informasi terakhirnya akan menuju ke Batalion PP 834 tadi di tempat rapat koordinasi. Apakah akan kembali bertolak langsung ke Jakarta atau ada agenda lain? Kita ikuti bersama. Demikian, Ihsan. Asri, 11 hari, hampir 2 pekan pengungsi berada di tenda pengungsian. Lalu Presiden tiba dan menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Timur. Seperti apa respons masyarakat, khususnya para pengungsi di sana? Tentu yang saya cermati tadi dari reaksi masyarakat di sana ketika Prabowo Subianto menyampaikan janji atau komitmen kepada mereka, tentu disambut dengan antusias, dengan rasa syukur, dan mereka penuh harap. Saya lihat dari mata mereka penuh harap bahwa Presiden Prabowo Subianto, pemerintah ini bisa kemudian membantu mereka dan tentu saja bisa menopang kebutuhan dan bisa mengembalikan kehidupan mereka supaya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tidak hanya itu, tadi juga Presiden Prabowo Subianto sempat menanyakan terkait dengan program prioritas, yakni soal MBG. Presiden menanyakan, apakah MBG perlu atau harus dilanjutkan? Dan yang saya cermati, yang saya tangkap dari masyarakat yang ada di lapangan berdikari, mereka mayoritas kompak menjawab perlu dilanjutkan dan program berdikari harusnya disambut dengan baik oleh masyarakat dan tentunya jadi harapan besar di masyarakat. Ya, dari pemerintah. Baik, Asri. Baik, Asri Gunawan, kami akan menantikan informasi terbaru terkait dengan agenda Presiden Prabowo Subianto di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan.